Kalau yang saya rasakan sih kayak tidak ada rasa empatinya ya ke karyawan, terus juga tidak bisa memanusiakan manusia gitu. Harus nurut sama dia, nggak boleh ada yang ngasih kritik. Tuh akhirnya Tuhan mengungkapkan ini gitu. Karena pas zamanku juga pas mau keluar itu terjadi kekerasan ke karyawan juga, tapi bukan ke guru. Aku yakin banyak orang yang nggak berani speak up karena beliau itu ngancemnya, saya punya backingan nih, orang DPR, saya punya media nih. Kasus kekerasan terhadap anak kembali menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kali ini terjadi di sebuah fasilitas penitipan anak atau daycare bernama Wensen School Indonesia yang berlokasi di Kota Depok. Dua anak berusia di bawah 3 tahun mengalami tindak kekerasan oleh pelaku yang tak lain adalah pemilik daycare sendiri, bernama Meita Irianti alias Tata. Tata ditangkap polisi pada Rabu 31 Juli 2024 dan langsung ditahan setelah menyandang status tersangka. Akurat.com mewawancarai Misti, mantan pengajar di Wensen School, untuk mencari tahu bagaimana Tata memimpin Yayasan Wensen Cahaya Indonesia yang berdiri sejak tahun 2020. Pengetahuan saya, Wensen School itu sekolah untuk TK dan PAUD. Kalau untuk berdirinya kapan, kurang tahu, tapi nggak lama sebelum saya masuk. Kapan Anda bergabung? Bergabung pertengahan 2021. Berapa orang waktu itu barengan Anda? Barengan saya Di pengajar cuma itu. 8 orang. Perempuan semua. Perempuan semua. Sepengetahuan Anda ketika Anda di sana di Wensen School, jumlah guru dan karyawan yang lain itu ada berapa? Kalau jumlah guru dan karyawan mungkin kurang lebih 20-25 ya Pak. Kurang lebihnya segitu. Nah, kalau untuk para guru, kita tuh selalu ada pertemuan setiap minggunya untuk membahas materi yang akan dilakukan, persiapan-persiapan ke depannya, kemudian inovasi-inovasi yang mau dilakukan. Selalu ada pertemuan untuk membahas itu, Pak. Kemudian juga ada juga pertemuan mendadak kayak pengecekan gimana cara kita ngajar, terus gimana persiapan kita mau mengajar, begitu. Waktu Anda bergabung, Anda sudah tahu kalau Tata atau Meita Irianti itu pemilik dari Wensen School? Waktu itu belum tahu ya, tapi beliau yang langsung interview. Iya. Interview Anda langsung dan langsung diterima. Iya, betul. Berapa jam per hari waktu itu ngajar? Dari jam 7:30, kalau nggak saya ingat, 7:30 sampai jam 4-an. Itu waktunya kita bekerja, kalau ngajar sampai jam 10 udah selesai. Tapi jam 4 selesai itu, kita nggak pernah, hampir tidak pernah pulang on time. Karena selalu ada lemburan yang mendadak, atau ada disuruh ke rumah untuk bersih-bersih, atau untuk melakukan hal yang lain, atau untuk menjaga anaknya beliau. Gitu. Ke rumah siapa? Ke rumah pribadinya beliau, Ibu Tata. Tujuannya untuk bersih-bersih rumah? Iya, pernah waktu itu pindahan pribadi, rumah pribadi, bukan pindahan kantor atau apa. Terus tiba-tiba kita harus datang juga waktu itu, semua setelah selesai. Padahal waktu itu sepertinya kalau nggak salah ingat, kita lagi mempersiapkan banyak hal untuk pengajaran. Jadi dia suruh kita berhentikan itu, datang ke rumah. Nah ini kita nggak tahu mau ngapain, cuma disuruh datang. Tiba-tiba surprise, kita harus ngangkatin gelas-gelas ke dapur, menyusun. Kemudian waktu itu sampai saya masuk ke kamarnya beliau untuk menyusun pakaian ke dalam lemari, angkatin spray segala macam. Bantu beberes? Beberes dan menata. Emang nggak jauh rumahnya? Nggak nyampe 1 kilo. Oh, Iya. jalan kaki? Naik motor sih, Pak. Ya maksudnya nggak terlalu jauh? Enggak. Tadi Anda bilang kan ngajarnya dari jam 8 sampai jam 10. Iya. Itu selesai ngajar. Kalau sampai selesai seluruhnya kan bisa sampai jam 4, Iya. bahkan sampai lebih. Kalau jam 4 itu sesuai yang tertulis, tapi nyatanya
hampir nggak pernah nih kita pulang on time kayak gitu. Bahkan sampai malam. Bahkan pernah kita sampai malam, sampai jam 9, 10. Itu setiap hari hampir. Hampir setiap hari, Senin sampai Jumat. Artinya guru-guru atau tenaga pengajar di Wensen School ini nggak cuma mengajar aja, Iya, yang begitu. nggak cuma ngajar aja, tapi kita juga kayak menyusun bukunya, apa yang mau dipelajari, mainannya perkakas sampai yang paling kecil untuk nanti dikirim ke siswanya masing-masing. Kemudian juga tiba-tiba ada tugas mendadak yang kayak tadi, atau disuruh ke rumahnya untuk nemenin anaknya, atau anaknya dibawa ke sekolah untuk dijaga kayak gitu. Rata semua guru atau karyawan itu dapat tugas. Perlakuannya sama. Hanya sekitar 5 bulan, Pak. Sekitar 5 bulan. Iya. Kalau boleh tahu, berapa gaji per bulan? Gaji per bulannya pada waktu itu di angka 3 juta. Kalau tidak dipotong ya. Ada potongan? Ada potongan kalau misalnya kayak printer itu rusak. Nih, gimana ceritanya printer nggak rusak, kita ngeprint itu buku ya. Bukunya itu bisa berapa halaman. Terus juga belum lagi ngeprint hal-hal yang lain. Mainannya juga kayak perkakas-perkakas untuk anak-anak ini gitu. Dan itu kadang dia suruh biarin aja. Jalan terus kita tinggalin. Supaya besok pagi kelar nih printannya kayak gitu. Jadi kadang juga dicolok sampai pagi. Iya dipaksa kerja, printer aja dipaksa kerja, rusak kan, pokoknya gitu. Untuk ngebenerinnya motong dari gaji gurunya. Iya, tapi demelin dulu, nggak cuma dipotong. Jadi kayak dia dapat laporan nih, printer rusak bu. Terus dia ngomelin, ini kalian itu kayak tidak ada ya rasa kepemilikan di tempat ini gitu. Yaudah saya potong nih gaji kalian semua. Terus kalau misalnya kayak listrik naik dari yang biasanya, terus dia ngomel lagi, ini listrik naik kayak gini, kenapa bisa? Kalian ngapain aja di sini kayak gitu. AC matiin, jangan dipakai kayak gitu, supaya menghemat. Bayar listriknya naik, tapi gaji gurunya dipotong. Iya, dipotong. Itu perlakuan seperti itu rata Rata. pada para guru dan karyawan di sana. Iya, rata. Tapi kebetulan waktu itu di tempat itu, di ruko itu, guru doang. Kalau misalnya kayak karyawan yang untuk editor segala macam itu malah di rumah pribadinya. Kalau yang saya rasakan sih kayak tidak ada rasa empatinya ya ke karyawan, terus juga tidak bisa memanusiakan manusia gitu. Terus sombong dan angkuh juga, kayak selalu ngebangga-banggain waktu itu dia punya media segala macam. Terus dia bilang dia punya backingan orang DPR. Terus juga setiap kali dia berantem ke orang nih, dia selalu kayak cerita, tapi nggak cerita yang ngumpulin kita gitu. Terus kayak cuma kayak lewat terus diceritain dengan bangganya dia habis marah ke siapa kayak gitu di luar kerjaan ke orang-orang pribadinya. Dia ngerasa hebat kalau dia tuh bisa membuat orang lain lemah kayak gitu. Kata-kata kasar, Oh sering, kayak secara verbal. kebun binatang gitu. Oh pernah dia ngucapin kayak gitu juga sering. Kalau lagi marah, random lah kelakuannya. Termasuk kebun binatang, speed tank itu keluar semua. Iya. Oh dia selalu. Iya, guru harus berpenampilan menor kalau bisa untuk menarik perhatian bapak-bapaknya murid yang ada di sebelahnya kayak gitu. Terus juga harus sesuai dengan standarnya dia kayak gitu. Terus juga harus nurut sama dia, nggak boleh ada yang ngasih kritik. Terus juga harus bersikap takut ke dia. Jadi itu suka banget kalau misalnya kita kayak meratukan kayak gitu. Gila hormat. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti Anda dan para guru di sana itu setiap hari harus dandan sebelum ngajar. Ya harus berpenampilan menarik supaya orang tua ngeliat nih, apalagi bapak-bapaknya, cantik nih gurunya kayak gitu, menarik nih. Oh tujuannya untuk itu. Iya. Selain pengalaman pemotongan gaji, waktu itu kita resign bersama-sama tanpa
persekongkolan, tapi dituduh kita bersekongkol semua. Nah waktu itu juga aku udah memikirkan untuk resign dari awal-awal masuk kayak gitu. Cuman kan karena ada kontrak, jadi harus habisin. Iya. Nah ternyata kita itu sama-sama ngomong nih ke Capsec-nya mau resign 2 minggu sebelum habis kontrak, karena di kontrak kan ditulis paling lama itu ngomongnya 2 minggu sebelum habis kontrak. Nah jadi kita manfaatin itu gitu. Terus ternyata kita ngomongnya di waktu yang hampir bersamaan, karena kalau ngomongnya jauh-jauh hari pasti kita akan ditindas lebih lagi kayak gitu. Kemudian si Capsec-nya bilang ke ibunya, terus tiba-tiba ibunya bilang, wah mereka tuh sekongkol pasti, kenapa bisa keluar bersama-sama. Nah sampai temanku itu dikasih somasi 1 orang dituduh sebagai yang memberikan ide untuk keluar kayak gitu, padahal dia nggak ada buktinya di situ. Ada temanku waktu itu shock berat, stres karena somasi itu gitu. Kita udah bilang gak usah takut, orang kita nggak ada salah. Kalau misalnya kita takut berarti kita ada salah. Dia juga nggak punya bukti kalau kamu yang ngajak-ngajak untuk resign gitu. Lingkungan yang tidak sehat, bukan sama profesinya ya, tapi lingkungan antara karyawan sama bos ini gitu. Ya, jadi ngerasa kok tiap hari ini job desk-nya makin gak jelas ya kayak gitu, dan bermacam-macam. Terus kenapa kita kalau gajian tuh datang ke rumahnya untuk sungkeman kayak gitu, kan kita kerja bukan ngemis loh ini gitu. Terus juga sering kayak direndahin, mendengar kata-kata kasar secara verbal kayak gitu. Terus kayak wah ini udah nggak bener nih, mana nggak ada ilmu lagi di sini gitu kan, orang materinya cuma comot-comot dari internet kok gitu. Itu sih yang membuat aku pengen resign. Bisa diceritain gimana sih itu kalau gajian kok datang ke rumahnya sungkem? Nah itu juga aku shock ya Pak, kenapa ada tradisi kayak gitu. Ah gajiannya tuh transfer pagi nih. Nah sore ya kita tuh disuruh ngumpul dengan tidak tahu nih mau ngapain gitu. Nah sering terjadi disuruh ngumpul tanpa agenda gitu. Terus tiba-tiba udah ngumpul nih, terus dia kayak ngobrol, ngomong segala macam sesukanya dia. Terus tiba-tiba kita kayak ini dimulai dari yang paling atas ya, yang jabatan yang paling atas, sungkem kayak gitu. Terus ya ngikut aja gitu. Sungkem kayak lebaran gitu? Iya bener, sungkem kayak lebaran. Jabatan paling atas berarti kepala sekolah? Iya kepala sekolah. Kepala sekolahnya perempuan juga? Perempuan semua, kalau yang untuk pengajar. Berarti sampai yang jabatan paling tinggi sampai yang paling rendah setiap gajian sungkem? Iya, sampai karyawan-karyawan yang kayak untuk sosmed juga. Ritual bulanan? Iya, ritual bulanan. Nggak kaget, malah kayak bersyukur gitu. Akhirnya Tuhan mengungkapkan ini gitu. Karena pas zamanku juga pas mau keluar itu terjadi kekerasan ke karyawan juga, tapi bukan ke guru, ke OB. Terjadi pemukulan ke OB dengan alasan lantai tidak bersih. Lantai nggak bersih terus karena nggak dipel, itu dipukul sampai berdarah. Dipukul pakai? Tangan sendiri, di mukanya. Ditonjok? Iya, ditonjok. Gitu. Nah, kebetulan kan juga OB-nya masih ya anak kecil gitu, baru lulus SMA, jadi nggak bisa ngelawan. Gitu. Nah, di situ tuh dia dipukul, itu kita lagi disuruh ngumpul bertujuh. Di depan banyak orang? Di depan kita bertujuh yang mau resign ini. Jadi cuma kita doang yang tahu. Ditambah di situ ada pengacaranya dia. Jadi waktu itu kita diancam mau keluar. Apa alasan dia nggak memperbolehkan guru-guru ini resign? Kalau waktu itu dia menuduh kita kan sekongkol. Tapi dia nggak bilang kenapa kita nggak boleh resign. Kita ya dibilang kalian sekongkol untuk keluar dari sini dan menjelek-jelekan nama Wensen di belakang. Itu tuh doang. Iya. Jadi waktu itu kita kan udah ngasih surat nih mau resign ke Capsec, dikasih ke si Ibu Tata ini. Kemudian semua yang sudah ngasih surat resign tuh dikumpulin jadi satu, dibuat ke satu tempat. Kemudian waktu itu kita tiba-tiba didatengin sama pengacaranya dia.
kita udah jelasin kenapa kita mau resign. Kita udah bilang bahwa kita punya alasan masing-masing dan tidak ada persekongkolan di sini. Karena kita pun kaget, kok kamu resign kayak gitu. Kemudian bapaknya tuh bilang kalau kalian tuh nggak boleh resign. Pengacara? Iya. Terus kita juga diancam dengan pidana-pidana yang kayak, pidana apa nih, yang mengada-ngada kayak gitu. Terus juga tiba-tiba teman kita dikasih somasi 1 orang karena dituduh sebagai dalangnya. Terus nggak lama setelah itu, 1 lagi itu dikasih somasi juga, tapi aku nggak lupa kenapa. Nah, pas kita ngumpul itu kan dia udah lama nggak datang sama kita ya. Berapa minggu gitu dia nggak nyamperin kita. Cuma dibiarin aja kayak gitu. Cuma lewat WA, apa yang harus kita lakukan di tempat itu selain ngajar. Terus tiba-tiba dia datang dari bawah, kesel dengan amarah yang berkobar-kobar. Kita lagi duduk bertujuh sama si pengacaranya. Terus masih di tangga menuju lantai 2, dia manggil OB. Ini kenapa kotor banget? Berdua, terjadi pemukulan 2 kali. Sampai berdarah. Iya, sampai berdarah. Kemudian dia datang ke kita, tapi dengan nada yang halus, lembut, seakan-akan tidak ada ancaman di situ kayak gitu. Dia cuma bilang endingnya, ya udah silakan aja kalian keluar dari sini kayak gitu. Terus dia juga bilang kalau nggak di sini kan jadi apa sih di luar kayak gitu. Di sini tuh kalian udah dikasih ini, fasilitas ini, saya baik segala macam kayak gitu. Nah, pas kita udah selesai pertemuan itu, kita ngecek ke bawah karena kan kita tahu lokasi CCTV ini di mana. Kita mau ambil itu sebagai barang bukti kalau dia ngelakuin kekerasan. Cuman sayangnya langsung diputus ternyata. Sama Beliau dan pengacaranya. Karena di situ tuh cuma ada mereka berdua. Jadi pas kita cek di ruang bawah, oh ternyata CCTV udah mati nih, berarti udah dihapus sama mereka. Akhirnya bisa keluar dengan tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba kayak pengacaranya datang lagi, terus dia bilang, Ibu Tata ini sangat baik kepada kalian, dia mengizinkan kalian keluar dan gaji kan dikasih full. Terus kok bisa sih dia tiba-tiba kayak gitu kan. Tapi intinya kita akhirnya keluar tanpa adanya urusan hukum. Tapi sebelum kita keluar itu kita benar-benar kayak diperlakukan dengan tidak layak ya kayak gitu. Kayak di situ kita disuruh membuat materi dalam waktu 2 minggu kita mau keluar, itu kita disuruh buat materi untuk pertama itu 3 bulan bahan ajar. Kemudian ditambah lagi, oh udah bisa nih mereka 3 bulan tambah lagi sampai waktu itu kalau nggak salah 6 bulan kita udah bikin, plus harus di print, plus harus mikirin ide-ide mainan kayak gitu. Jadi kita disuruh buat nanti karyawan yang selanjutnya dia nggak usah mikirin lagi, sudah beres nih dari kita kayak gitu. Terus juga kayak kita kan di situ harusnya ada makan siang ya, ada makan siang, tapi waktu itu kita nggak ada sama sekali, nggak ada, diputus itu. Terus juga kayak karyawan lain itu datang menganterin materi-materi apa yang harus kita kerjain kayak gitu. Jadi kayak budak kayak gitu. Kita dikasih beban yang sangat banyak waktu itu sebelum kita keluar, membereskan beberapa bulan ke depan, pembelajaran beberapa bulan ke depan. Berarti jatah makan siang itu diputus setelah khusus untuk yang resign itu? Iya, khusus. Dan di situ tuh dia kayak bikin kita putus juga sama karyawan yang lain hubungannya. Dia adu domba. Terus kayak kita ya ngerasa dihina banget lah di situ. Terus kayak mau bisa jadi apa sih mereka kayak gitu, kita jadi apa sih mereka nanti di luar, udah untung diterima di Wensan kayak gitu, lah beruntung kita keluar malah. Kalau verbal banyak, terus kayak ngata-ngatain fisik juga ada. Kemudian kalau diancam gitu pernah ya, cuman aku nggak tahu detail karena bukan lakukan ke akunya kayak gitu. Cuman aku pernah dengar ada juga. Terus juga ada juga yang dikeluarin tiba-tiba. Aku nggak tahu dari sisi mereka gimana ya, tapi kita kayak bener-bener putus tali silaturahminya. Entah karena mereka juga disuruh untuk tidak
boleh berkomunikasi atau gimana kayak gitu. Karena ada beberapa yang dari karyawan ini kan juga kita deket banget tadinya, tapi setelah kayak gini kok dia kayak menarik diri ya. Apa mungkin mereka juga di sana diancam untuk tidak boleh berkomunikasi ke kita kayak gitu. Karena pun waktu itu kita pernah pas masih mengajar di sana ada 2 orang yang dikeluarin, nggak dibolehin komunikasi ke mereka kayak gitu. Bahkan setelah kita mau keluar, itu kita dilarang untuk berkomunikasi dengan orang tua murid, dilarang juga untuk berpamitan. Jadi keluar grup aja langsung gitu. Terus di situ juga kita justru harus menghapus semua kontak orang tua di depan pengacaranya. Hanya beliau, Cuma itu aja. hanya beliau. Kalau suaminya lebih ke pasif dan tidak pernah. Tapi suaminya tahu istrinya begitu di sekolahnya. Kayaknya nggak tahu ya Pak. Entah mungkin suaminya juga digituin, aku juga nggak tahu. Kayak dia nggak berhubungan, nggak pernah berhubungan langsung dengan karyawan di Wenson, suaminya. Oh, suaminya. Iya, Oh, nggak pernah ngecek ke Wenser. sama sekali nggak pernah. Lebih seringnya si Tata ini. Hampir setiap hari, Dia kan. ownernya langsung. Iya. Tapi yang Anda lihat, kalau dia sama anak-anaknya gimana sih? Dia kan punya 2 anak ya. Ah, Sering dibawa nggak anaknya ke Wensen? sering dibawa untuk dititipin. Dititipin kepada guru-guru. Iya, dengan syarat tidak boleh lecet. Tidak boleh apa? Lecet, terus makannya itu khusus segala macam, harus ditidur siang kan, dimandikan, kemudian pulang-pulang ya harus wangi kayak gitu dan diantar lagi ke rumah dengan alasan ini pelatihan untuk kalian, Tapi selain jadi guru juga jadi babysitter, babysitter, terus bantu-bantu. ART, ya. Waktu itu kalau teman-teman saya lebih ke takut ya. Nah waktu itu saya pribadi memang sudah mempersiapkan karena melihat kok kita tiba-tiba didatengin pengacara. Jadi ya saya juga harus sudah siap dengan hal itu, apapun kemungkinannya nanti gitu kalau main hukum. Jadi waktu itu saya udah siapin juga 1 pengacara dan 1 TNI. Sudah kasih tahu juga konsultasi ke mereka. Kalau nanti kalau mereka up, saya juga bisa gitu. Tapi karena tidak dilanjutkan lagi, ya sudah, saya juga. Waktu itu pernah, itu Capsek dan wakilnya suruh kita datang ke sekolah. Berdua. 2 orang. Iya. Jadi kan kita tadinya udah di karantina nih, disuruh datang ke yang satunya, ke gedung yang satunya 2 orang, kayak diwawancarain, bener nggak mau lagi digituin. Kenapa? Siapa ini? Kayak gitu. Jadi diwawancarain gitu Kak. Terus saya bilang tuh sama Capseknya, boleh nggak saya ketemu sama Bu Tata personal atau rame-rame begini bersama kalian juga nggak apa-apa. Karena saya nggak punya kontaknya kan. Saya bilang kalau misalnya mau main hukum, ayo saya mau kayak gitu. Karena saya tidak ada kesalahan di sini. Gitu. Jadi saya tantangin waktu itu. Terus nggak tahu nih beliau sampein atau enggak, tapi tidak ada feedback lagi. Itu maksudnya disuruh datang berdua, maksudnya buat penegasan bener. Iya, ada banyak pertanyaan lain. Jadi kayak di briefing gitu. Kayak oh ya udah kalau misalnya kalian benar mau cabut, ya udah nanti kalian kerjain ini yang tadi aku sebutin. Oh, sekalian ngasih tugas. Iya, bener. Tuh. Terus juga waktu itu aku baru ingat, yang pas kita di karantina itu ada satu momen yang nggak pernah dilakukan sama beliau. Kayak ngajakin karyawannya jalan-jalan ke daerah wisata di Jakarta gitu lah ya. Oh, piknik. Piknik. Lagi piknik. Terus kita kan di karantina ya. Itu tidak kayak kita diasingkan dari mereka. Guru yang lain. Dari guru dan karyawan yang lain. Setiap hari. Iya, setelah kita mengajukan resign itu, lokasi kerjanya kita di situ. Tidak boleh berpapasan, berkomunikasi sama yang lainnya. Steril lah gitu. Nah, terus kita lihat di story-story, oh mereka piknik bersama nih, senang-senang nih. Loh, kita di sini disuruh bekerja. Terus kayak entah itu ngeledek atau apa gitu ya. Pernah ada kejadian kayak gitu yang tidak pernah dilakukan.
Jangankan diajak diinfoin aja enggak, kita juga ada dikeluarin dari grup inti. Tapi tetap bekerja. Tapi tetap bekerja dengan sebidang pekerjaan yang kita doang nih yang ngerjain. Tidak boleh dibantu sama karyawan yang lain. Dan kita di depan murid harus ya nggak boleh terlihat kenapa-napa, seperti biasa aja. Mereka piknik, kalian ditinggal gitu ya? Iya. Saya tahu nggak diajak. Dan di Wensen itu ada hal yang nggak pernah aku temuin di tempat lain gitu ya. Mereka tuh bekerja di hari tanggal merah. Tanggal merah tetap kerja. Tanggal merah tetap bekerja. Tapi Sabtu Minggu libur nggak? Sabtu masuk. Liburnya cuma Minggu. Liburnya cuma Minggu. Muridnya libur. Oh, dia itu alasannya kita mempersiapkan bahan ajar. Karena siswanya banyak. Itu sih alasannya. Tapi kan nggak etis juga ya. Sebenarnya bisa juga dikerjakan di tanggal hari kerja kan? Bener. Dan juga itu bukan lemburan ya. Kalau untuk itu kita udah pernah bahas. Pas kasusnya keluar, kita bahas terus kayak bersyukur aja sudah ketahuan publik bahwasanya apa yang terlihat di sosial media itu berbeda sekali dengan di belakang. Dan dari kitanya memang tidak ada niat untuk melapor. Karena pun itu kita sudah berdamai dengan diri sendiri terhadap itu. Kita cuma bersyukur kalau beliau sudah dapat apa yang harusnya didapat. Dan apa yang sudah kita simpan-simpan yang kemarin-kemarin akhirnya terkuak juga ke publik walaupun bukan dari kita. Itu kan di penyidikan polisi katanya ada dua anak yang menjadi korban. Anda percaya? Percaya. Karena dengan dia melakukan pemukulan itu dan banyak kekerasan verbal lainnya, saya dengan temperamen dia yang seperti itu, dan saya lihat juga video rekamannya, ya itu adalah dari badannya dan mukanya pun itu emang beliau. Dan bukan hal yang membuat saya kaget, kenapa dia bisa memukul anak bayi gitu. Karena saya udah pernah lihat itu langsung di depan, walaupun ke orang yang bukan bayi ya, orang anak remaja. Kalau saya tidak kaget, malah silahkan untuk mengeluarkan semua yang sudah dipendam. Karena waktu itu aku yakin banyak orang yang nggak berani speak up karena beliau itu ngancemnya, saya punya backingan nih, orang DPR, saya punya media nih. DPR-nya dia pernah nyebutin siapa? Pernah. Ya itu Pak Ade Catur yang lagi netizen juga lagi buru gitu. Dia juga menyombongkan itu ke kita. Oh gitu? Iya. Berarti dari dulu memang disombongkan itu. Iya. Hubungan si Tata ini dengan Pak De Catur itu? Iparnya, dia sendiri yang ceritain. Oh gitu? Iya. Itu membanggakan iparnya. Iya. Dan dia bilang, saya nggak takut untuk hal-hal yang berbau hukum katanya. Iya. Dari partai apa sih Pak De Catur itu? Aduh, apa sih, aku nggak ngepoin juga ya. Apa sih yang biru-biru? Berarti si Tata ini selalu membanggakan bahwa dia punya backingan. Iya. Punya orang DPR. Iya. Itu yang disebut-sebutnya Pak De Catur. Bener. Dan dia nggak takut kayak gitu. Mungkin itu juga yang buat dia berani untuk berbuat semaunya. Karena dia selalu bilang, ayo mau hajar-hajaran di sini, di kantor polisi, di pengadilan. Iya, tapi bukan ke saya ya. Saya pernah dengar dia ngomong kayak gitu ke karyawan lain. Ke guru yang lain? Karyawan. Oh, bukan guru? Iya, bukan. Nah, yang pasti anak buah dia lah ya? Iya, anak. Jujur saya sudah tidak punya dendam pribadi ya. Karena waktu itu pun saya keluar dari situ, saya benar-benar tidak menyimpan dendam. Karena saya berdoa supaya yang di atas saja yang membalaskan. Dan syukurnya terkuak sekarang gitu. Jadi saya nggak punya dendam pribadi apapun ke beliau, cuman semoga saja ini bisa jadi sebuah pelajaran yang baik, bahwasanya kesombongan dan keangkuhan itu pun tidak akan bertahan selamanya gitu. Semoga ini juga bisa jadi jalan untuk Ibu Tata juga bisa memperbaiki diri ya. Semoga kalau bisa. Karena kan tidak ada kata permintaan maaf ya waktu itu saya dengar ya dari media. Tapi semoga juga anak yang dikandung
aman-aman aja gitu. Karena kan kita udah masalah dengan ibunya bukan anaknya. Ya semoga dia berubah jadi lebih manusiawi lah ya. Bahwasanya nggak selamanya kita bisa semaunya. Nggak selamanya kekuasaan yang kita punya abadi. Siapa yang mungkin dia nggak sangka akan terjadi seperti ini kan, karena dia pikir aku punya ini, punya itu, punya pandai, ternyata bisa terjadi.